Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul High and Low Story of SWOT. Film ini menceritakan tentang asal mula terbentuknya SWOT di suatu kota. Tujuannya untuk menjaga kedamaian kota dari para penjahat. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dahulu kala ada sekelompok geng legendaris yang bernama Mugen. Saking kuatnya Mugen mampu menguasai seluruh daerah yang ada di kota tersebut. Mugen diketuai oleh seorang yang bernama Kohaku. Dan jagoan-jagoannya ada Sukumo, Cobra dan Yamato. Dan juga ada kakak beradik yang enggak pernah menyerah dan selalu berjuang bersama. Mereka berdua adalah Amamiya Brother, yaitu Mamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Tanpa rasa takut mereka berdua datang ke basecamp Mugen untuk bertarung. Dari banyaknya gangster di kota itu cuma Amamiya Brother yang berani melawan dan bisa menandingi geng Mugen. Namun karena satu dan lain hal Mugen secara tiba-tiba bubar. Sedangkan Amamiya Brother tiba-tiba juga menghilang. Setelah kedua geng legendaris itu menghilang, muncullah 5 geng yang menguasai bagian dari kota itu. Yang pertama adalah Oya atau STM Oya yang dipimpin oleh Murayama. Lalu jagoan-jagoan di sana adalah Furuya dan Kotaro. Yang kedua adalah White Rascal yang dipimpin oleh Rocky. Lalu jagoan-jagoan di adalah Ku, Bito, Aizawa, Shimura dan Enari. Yang ketiga adalah Rat Boys yang dipimpin oleh Smokey. Lalu jagoan-jagoannya adalah Takeshi, Shion dan Pi. Yang keempat adalah Daruma Ika yang dipimpin oleh Hyuga. Lalu jagoan-jagoannya adalah Ukyo, Sakyo dan Kato. Yang terakhir ada Sano Rengo yang dipimpin oleh Cobra, yaitu mantan anggota Mugen. Lalu jagoan-jagoannya adalah Yamato, Noboru, Tetsu dan Chiharu. Huruf depan dari kelima geng itu digunakan untuk menamai seluruh daerah mereka, yaitu SWOT. S untuk Sano Rengo, W untuk White Rascal, O untuk STM Oya, R untuk Root Boys dan D untuk Daruma Ika. Daerah SWOT yang dikuasai oleh kelima geng itu saling menjaga keseimbangan. Walaupun terkadang ada kelompok-kelompok yang ingin melawan kelima geng itu. Tapi mereka bisa membantai musuh-musuhnya dengan mudah. Kemudian diceritakan salah satu geng di sana, yaitu Sano Rengo. Sano Rengo mempunyai ambisi untuk melindungi kotanya. Sano Rengo dipimpin oleh mantan anggota pendiri Mugen, yaitu Cobra. Geng ini bermarkas di sebuah kafe milik Naomi. Suatu ketika mereka mendapat kabar kalau geng mereka akan didatangi oleh para gembelan yang ingin menyerang Sano Rengo. Sano Rengo yang berambisi melindungi kota tersebut langsung bergerak untuk melawan para gembelan itu. Satu persatu gembelan yang menyerang dapat dengan mudah dibantai oleh mereka. Di tengah pertarungan Yamato bertemu dengan Noboru. Noboru datang membantu Yamato membantai para gembelan di sana. Singkat cerita, Sano Rengo berhasil menang dalam peperangan tersebut. Dan berhasil mengamankan kota daripada gembelan tersebut. Lalu berpindah ke STM Oya.
STEM Oya merupakan sekolah khusus para Yankee atau murid-murid yang memiliki jiwa petarung saja. Gak naik kelas 5 tahun di sekolah ini adalah hal yang biasa. Bahkan umur murid-murid di sana rata-rata 23 tahun. Sebulan sebelumnya ketika Chiharu belum masuk ke Sanoh Renggo, ia sedang berlari dikejar-kejar oleh segerombolan anak STM. Ketika berlari ia enggak sengaja menabrak Yamato. Yamato yang melihat Chiharu sedang ingin dipukuli akhirnya turun tangan membantai para anak STM itu. Terlebih lagi di sana adalah daerah kekuasaan Sanoh Renggo. Pada saat itu Yamato dan Chiharu tidak saling mengenal. Ketika Yamato tahu yang ia bantai adalah anak-anak STM Oya, ia pun langsung kabur. Karena Yamato hanya tidak ingin STM Oya dan Sanoh Renggo berperang. Karena itu akan mengganggu keseimbangan SWOT. Seminggu pun berlalu Yamato yang sedang berada di bengkel dihampiri Chiharu. Chiharu ingin berterima kasih karena Yamato sudah menyelamatkannya dari anak-anak STM Oya. Tapi Yamato malah menyuruh Chiharu untuk melupakan kejadian itu. Ia tidak ingin STM Oya dan Sanoh Renggo berperang. Karena dirinya telah membantai anak-anak STM Oya. Lalu Chiharu menceritakan bahwa dia adalah anak baru di STM Oya. Ia hanya ingin menyelamatkan orang cupu yang sedang dibuli di sana. Tapi yang dipukul Chiharu adalah salah satu jagoan di sana yaitu Furuya. Karena hal itu dirinya dikejar-kejar oleh mereka. Kemudian Chiharu meminta Yamato untuk mengizinkan dirinya bergabung ke Sanoh Renggo. Karena dirinya sudah tidak punya tempat lagi di STM Oya. Hal itu membuat Yamato bingung karena Chiharu berasal dari STM Oya. Tentu saja STM Oya akan marah jika mengetahui hal itu. Dan keseimbangan SWOT mungkin akan kacau jika STM Oya dan Sanoh Renggo berperang. Lalu ibunya Yamato memberitahu jika ingin bergabung tanya ke Cobra saja. Karena Cobra adalah pemimpin Sanoh Renggo. Keesokan harinya Yamato membawa Chiharu ke basecamp Sanoh Renggo dan memperkenalkan ke teman-temannya. Setelah mengetahui Chiharu berasal dari STM Oya membuat Cobra marah dan meminta Yamato untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena ini tidak ada berkaitan dengan Sanoh Renggo. Lalu Cobra pun pergi dari tempat itu. Tak lama berselang STM Oya datang bersama pemimpinnya yaitu Murayama. Yamato melarang dan untuk menghubungi Cobra. Karena dirinya ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Murayama meminta untuk menyerahkan Chiharu tapi Yamato menolak. Murayama menanyakan apa Sanoh Renggo ingin ikut campur dengan masalah STM Oya. Yamato menjawab bahwa ini adalah masalah pribadi dan tidak ada berkaitan dengan Sanoh Renggo. Lalu STM Oya pun pergi. Furuya geram dan menanyakan kenapa pergi begitu saja. Murayama menjawab bahwa masalah ini enggak ada kaitannya dengan Sanoh Renggo. Karena jika ada kaitannya Cobra pasti juga ada di sana. Malam harinya Chiharu yang sedang berjalan sendirian dikepung oleh anak-anak STM Oya. Chiharu pun terpojok di sana. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang sedang menelepon. Dengan santainya berjalan menuju mesin minuman dan menyenggol salah satu anak STM Oya. Yang membuat anak STM Oya marah. Akan tetapi pria itu dapat dengan mudah membantai anak-anak STM Oya. Ternyata pria itu adalah sang legenda salah satu anggota dari Amamiya Brother yang bernama Hiroto. Lalu kembali ke STM Oya, STEM Oya punya peraturan yang harus diikuti oleh siapapun. Jika ada orang yang bisa menahan 100 pukulan otomatis dia akan menjadi pemimpin di STM Oya. Sebelumnya Furuya hanya mampu menahan 98 pukulan saja. Kemudian datang Murayama orang pertama yang bisa menahan 100 pukulan dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin STM Oya. Lalu berpindah ke Yamato yang sedang mengobrol dengan Naomi. Yamato curhat tentang Cobra yang marah kepadanya dan tentang dirinya yang gak bisa ngebiarin Chiharu sendirian.
Yamato tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya. Karena dulu dirinya tidak bisa membantu Noboru ketika Noboru dalam masalah. Noboru merupakan sahabat dekat dari Cobra dan Yamato. Suatu ketika Noboru terkena masalah dan harus dipenjara. Akan tetapi sekarang Noboru sudah bebas. Ternyata perbincangan mereka berdua tidak sengaja didengar oleh Chiharu. Chiharu jadi berniat untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak mau bergantung pada orang lain. Ia pun langsung bergegas menuju STM Oya untuk menyelesaikan masalahnya. Di tengah jalan Tetsu mengetahui Chiharu ingin ke STM Oya. Lalu ia segera memberitahu Yamato. Yamato pun langsung bergegas menuju STM Oya untuk menyusul Chiharu. Naomi juga memberitahu Cobra bahwa Yamato dan Chiharu pergi ke STM Oya. Di sana Chiharu dibantai abis oleh Furuya dan anak-anak STM Oya lainnya. Yamato yang datang langsung melerai mereka dan menyuruh Furuya dan Chiharu by one di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah mereka. Sedangkan Yamato menjaga di depan pintu agar tidak ada yang mengganggu pertarungan. Tentu saja Yamato dibantai habis-habisan oleh mereka. Tapi Yamato tidak melawan dan tetap menjaga pintunya. Karena Yamato gak ingin terjadi masalah antara Sanoh Rengo dan STM Oya. Di lain sisi ternyata Cobra dan anggota Sanoh Rengo bergerak untuk menyusul Yamato dan Chiharu. Jika terjadi perang maka keseimbangan SWOT akan terganggu. Tapi Cobra nggak peduli, Cobra nggak mau menyesal lagi dan nggak akan membiarkan temannya berada dalam masalah seperti apa yang terjadi pada Noboru. Sanoh Rengo pun bergerak masuk ke dalam sekolah membantai satu persatu anak-anak STM Oya yang menghalangi. Akhirnya Cobra melihat Yamato sedang dipukuli tapi enggak ngelawan. Cobra pun bergegas menghampiri Yamato. Lalu Cobra masuk ke dalam kelas untuk melihat keadaan Chiharu. Furuya dapat dengan mudah membantai Chiharu tapi Chiharu tidak menyerah begitu saja. Gak berselang lama Murayama si pemimpin STM Oya datang. Tanpa rasa takut Murayama langsung mengajak Cobra untuk duel 1 lawan 1. Pertarungan antara kedua pemimpin pun terjadi. Dan terlihat pertarungan mereka cukup seimbang. Di tengah pertarungan Cobra mengeluarkan jurus lilitan ularnya yang membuat Murayama kesulitan bergerak. Di akhir pertarungan mereka berdua saling melontarkan pukulan demi pukulan. Pada akhirnya Murayama harus kalah dan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Setelah melihat pemimpinnya kalah anak-anak STM Oya langsung ingin membantai Cobra. Akan tetapi Murayama melarangnya karena ini adalah duel 1 lawan 1. Di perjalanan pulang Cobra menyadari setelah peperangan ini STM Oya pasti bisa semakin kuat lagi. Malam harinya Sanoh Rengo berkumpul dan pada akhirnya Cobra menerima Chiharu menjadi bagian dari Sanoh Rengo. Kemudian berpindah ke White Rascal. White Rascal adalah geng yang menguasai dunia malam yang dipimpin oleh Rocky. White Rascal dan anggotanya suka berpenampilan yang serba putih. White Rascal mempunyai tekad untuk melindungi wanita-wanita di daerahnya dan tidak akan memaafkan jika ada pria yang menyakiti wanita. Suatu malam dua anggota Sanoh Rengo yakni Shidan dan Tetsu sedang makan di suatu kedai sambil mengobrol tentang keinginan mereka untuk mempunyai pacar. Tiba-tiba dan lari dari kedai itu agar dirinya tidak membayar, alhasil Tetsu yang membayar semuanya. Lalu Tetsu keluar untuk mengejar Shidan terlihat dan sedang memperhatikan cewek cantik. Lalu Shidan menghampiri cewek itu ternyata cewek itu menerima kehadiran dan di sana.
Lalu Shidan diajak pergi sedangkan Tetsu cuma bisa bengong melihatnya. Cewek cantik itu bernama Lala. Lala mengajak Dan ke sebuah klub malam yang mana ternyata itu adalah basecamp dari White Rascal. Di sini Lala meminta tolong kepada Dan untuk memberikan SD card ke seorang pria di sana. Awalnya Dan menolak tetapi karena terus dibujuk akhirnya Dan mau mengantarnya. Lalu Dan bergegas memberikan SD card itu. Namun ketika ia memberikan SD card kepada pria itu tiba-tiba SD card itu dicuri oleh orang asing yang langsung kabur. Dan pun berusaha mengejarnya tetapi orang asing itu berhasil kabur dari kejaran Dan. Di lain sisi Rocky pemimpin White Rascal melihat kejadian SD card yang dicuri itu melalui CCTV. Rocky melihat wajah Shidan di sana. Namun di sini Rocky masih belum mengetahui siapa Shidan sebenarnya. Keesokan harinya White Rascal bergerak mendatangi kafe Naomi atau basecamp dari Sano Rengo. Sedangkan Naomi saat itu sedang pergi belanja. White Rascal menghancurkan barang yang ada di kafe itu. Tak lama Naomi datang tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ku menunjukkan sebuah foto, Naomi pun menjawab itu adalah Dan. Akhirnya Rocky jadi tahu orang yang ada di CCTV itu bernama Dan. Tentu saja Yamato dan Cobra sangat marah atas kejadian itu. Dan mencoba menceritakan semua apa yang terjadi sebenarnya. Cobra yang sudah emosi memojokkan Dan ke dinding. White Rascal berniat akan kembali sampai SD card itu dikembalikan ke mereka. Tapi Dan masih yakin bahwa bukan ia yang mencurinya. Sambil menangis Naomi pun mengusir mereka semua keluar dari kafe itu. Pada saat mereka membicarakan tentang kasus pencurian SD card itu tiba-tiba datang seorang pria berpakaian rapi. Dia adalah Noboru, dan High and Low Story of SWAT Part 1 pun berakhir. Dan itulah alur cerita film High and Low Story of SWAT Part 1. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.